Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang macam-macam kontrol panel hosting dan juga perbedaan web hosting server. Untuk pembahasan penugasan kedua, saya sudah lampirkan jawabannya di materi yang nantinya bisa kalian download pada deskripsi video ini atau pada pesan share yang ada di grup kelas masing-masing. Oke, kita masuk ke materinya. Terdapat beberapa kontrol panel hosting yang bersifat open source atau bisa dikembangkan yang tersedia di internet untuk diunduh atau didownload secara gratis dengan fitur hampir sama dengan yang berbayar. Di antaranya ada cPanel, ada Flash, ada ASP.config, Cloco, zPanel, Webmin, EHCP, kemudian ada DTC, Interworks, Agenti, ada Vespa CP, ada Webuso, ada sPanel, dan juga Direct Admin. Itu beberapa contoh kontrol panel hosting yang bersifat open source. Kemudian kita membahas tentang apa itu cPanel hosting. Nah, di antara beberapa macam kontrol panel hosting itu ada yang namanya cPanel. Ya, cPanel itu adalah sebuah kontrol panel web hosting yang berbasis Linux yang saat ini paling banyak digunakan di web hosting. Karena terproteksi, untuk masuk ke cPanel itu kita harus memasukkan username dan juga password. Nah, cPanel hosting itu menyediakan solusi elegan sebagai host dari beberapa situs website yang bisa berjalan pada jenis-jenis hosting, ada share hosting, ada VPS, dan juga dedicated server atau dedicated hosting. Kemudian aplikasi-aplikasi yang didukung dari cPanel itu sendiri ada Apache, MySQL, PHP, ada Perl, Python, Postgres, dan Bean. Dengan email seperti ada IMAP, ada POP3, dan juga layanan SMTP. Itu aplikasi yang didukung cPanel. Nah, untuk interface dari tampilan cPanel sendiri itu seperti ini. Ada navigation bar, biasanya di sini ada logout, kemudian ada pengaturan yang lain. Ada general information. Di sini menampilkan primary domain dan juga IP address yang digunakan. Domain kita itu apa nanti tampilnya di sini. Ada statistik juga, penggunaan disk atau ruang dari hosting kita. Ada sidebar dan juga fitur-fitur yang lainnya, ada banyak. Ini interface dari cPanel. Selanjutnya, secara umum untuk fitur-fitur cPanel itu sebenarnya banyak, tapi bisa saya rangkum ada 8. Ada preference, ada mail, ada files, ada log, domain, database, software, dan juga backup. Di mana setiap fitur-fitur di situ mempunyai fungsi berbagai macam ragamnya untuk bisa kita gunakan di hosting kita. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan cPanel? Untuk kelebihannya itu mudah digunakan dan juga dipelajari. Lebih efektif juga, memiliki banyak software yang otomatis langsung diinstalkan di hostingnya. Kemudian sudah banyak diuji coba, banyak yang pakai. Dan juga memiliki banyak panduan online atau tutorial di internet. Kemudian, kekurangan dari cPanel itu ada banyaknya fitur yang disediakan, namun dapat memperlambat performanya. Kemudian, pengaturan yang sudah kita terapkan bisa tiba-tiba berubah secara otomatis oleh hostingnya. Biayanya cukup mahal dan jarang sekali ada yang gratis, menjadikan cPanel jarang digunakan oleh mereka yang masih baru belajar cPanel atau masih newbie atau istilahnya masih baru coba-coba belajar hosting. Kekurangan selanjutnya ada beberapa software yang dimiliki oleh cPanel itu tidak ter-upgrade. Nah, itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari cPanel hosting. Selanjutnya ada klasifikasi kontrol panel hosting. Itu ada berbagai macam, ada cPanel,
paralel, plex panel, z panel, dan sebagainya. Kita bahas satu persatu dan nanti akan saya tampilkan interface-nya, tampilannya seperti apa. Untuk cPanel sudah saya tampilkan seperti tadi. Nah, di sini statusnya nanti bisa kita lihat ruang dari hosting yang kita gunakan sudah terpakai berapa. Kemudian ini fitur-fiturnya, di mana cPanel itu identik dengan kontrol panel hosting yang berbasis Linux, di mana itu memiliki fitur terlengkap yang bisa digunakan untuk mengatur semua kebutuhan pembuatan website. Itu adalah cPanel. Kemudian ada Plex, tampilannya seperti ini. Itu tersedia bagi OS server Linux dan juga Windows. Serta di sini memiliki kemiripan dengan cPanel yang dapat diinstalasi pada kontrol panel di dalam VPS ataupun dedicated server. Nah, di sini untuk Plex, kontrol panelnya masih tergolong rumit untuk diakses oleh pengguna hosting Indonesia yang newbie atau masih baru coba-coba, karena memiliki antarmuka yang mengharuskan penggunanya memiliki pengetahuan web server. Itu jenis hosting Plex. Selanjutnya ada ISP-config, itu berlisensi di bawah lisensi Berkeley Software Distribution yang identik dengan kontrol panel open source multibahasa yang digunakan untuk beberapa server di bawah satu kontrol panel. Ini ISP-config. Kemudian ada Cloco, yaitu kontrol panel website yang disediakan gratis untuk distro Red Hat dan juga CentOS Linux ya. Ada dua di situ. Cloco itu memungkinkan administrator host untuk menjalankan kombinasi like HTTPD atau Apache dengan DCB DNS atau bin. Itu Cloco. Ada juga cPanel. Di sini kontrol panel hosting yang disediakan secara gratis juga dan mudah digunakan pada kontrol panel web hosting kelas enterprise seperti Linux, Unix, macOS, dan juga Windows. Ada webmin juga. Selanjutnya ada EHCP atau Easy Hosting Control Panel yang merupakan kontrol panel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web dan juga berbasis open source yang dapat digunakan untuk hosting situs website. Dengan fitur-fiturnya membuat akun, FTP, subdomain, dan sebagainya. Semuanya secara gratis. Untuk selanjutnya ada Domain Technology Control atau DTC. Adalah kontrol panel web hosting yang bertujuan menyediakan tata letak berorientasi grafis untuk mengelola hosting komersial web server yang ditujukan untuk share hosting, VPS, dan juga dedicated server. Nah, di sini untuk DTC itu biasanya digunakan admin dan juga akuntansi layanan hosting GPL. Selanjutnya ada Interworks, itu identik dengan sistem manajemen server Linux dan kontrol panel web hosting yang memiliki seperangkat tool dengan memberikan kewenangan administrator untuk memerintah servernya sendiri dan end user dapat meninjau hasil pengelolaan website tersebut. Untuk Interworks di situ dibagi menjadi dua mode operasi, yaitu NodeWorks dan juga SiteWorks ini. Selanjutnya ada Agenti, merupakan satu-satunya kontrol panel berbasis open source yang kaya fitur, kuat dan juga ringan, serta menyediakan antarmuka web responsif untuk mengelola server kecil, setup, dan juga paling cocok untuk dedicated dan juga VPS hosting. Itu Agenti. Selanjutnya ada Vesta CP. Hampir sama seperti HSCP ya, di sini sama open source-nya bisa digunakan secara gratis dan juga support bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Webuso. Ini merupakan sebuah produk dari Softaculous, namun Webuso ini tidak mendukung DNS cluster. Dan kebanyakan fitur yang ada di sini harus diinstal oleh kita secara manual. Nah, karena Webuso di sini merupakan single user control panel
yang biasanya digunakan pada layanan VBS. Kemudian ada sPanel, kontrol panel hosting yang berbasis Linux. Ya, di sini difokuskan saat ini itu berbasis Linux Debian yang dikembangkan sendiri oleh salah satu perusahaan web hosting terbesar di Indonesia, itu sPanel. Ada yang terakhir ada Direct Admin. Direct Admin di sini itu adalah perangkat lunak kontrol panel web hosting yang mirip dengan cPanel, yang dapat mengelola situs web dalam jumlah tak terbatas dengan biayanya yang cukup murah atau rendah. Nah, kita dapat mempelajari tentang Direct Admin di situs web Direct Admin-nya. Kita bisa memasuki di sini untuk webnya dan juga bisa menjelajahi fitur-fiturnya, manfaatnya, dan juga bahkan kita bisa mencoba. Nah, kemarin saya sudah mencoba untuk mengunjungi link di situ dengan mengunjungi link www.directadmin.com/demo. Nah, di situ kita bisa mencoba masuk dengan akun demo dan juga bisa sekalian kita belajar tampilan Direct Admin gimana dan juga mencoba mengelola website melalui hosting Direct Admin tanpa perlu kita harus membayarnya. Jadi kita bisa mencoba-coba di situ, latihan. Oke. Untuk layanan web hosting gratis yang biasanya dipakai oleh web developer ataupun bahkan kita bisa mencobanya untuk membuat website gratisan ya. Ada 000 web host, ada Wix, ada Infinity Free, WordSpace, Freehostia, ada freehosting.com, ada freehosting.io, dan juga Dreamnix. Nah, itu ada beberapa situs yang bisa menyediakan layanan, domain, dan juga bahkan web hosting secara gratis. Walaupun di situ ada batasannya, karena di situ masih gratis. Kecuali kalau kita membuat domain dan membeli hosting secara berbayar, nah di situ pasti kita mendapatkan full service yang tidak kita dapatkan pada hosting gratis. Selanjutnya, apa perbedaan web hosting server? Nah, hosting di sini bisa dikategorikan menjadi 3. Ada share hosting, ada dedicated hosting, dan juga reseller hosting. Di mana share hosting itu sebuah server untuk banyak user untuk bisa digunakan sharing resource-nya. Untuk dedicated hosting itu sebuah server untuk sebuah user. Satu user menggunakan satu server. Dan yang ketiga ada reseller hosting, di mana hostingnya itu bisa kita kelola, kemudian kita jual kembali ke orang lain. Itu reseller hosting. Selanjutnya, ada perbedaan web hosting server. Di sini ada server hosting Indonesia, di mana komputer web servernya yang digunakan untuk menyimpan data atau websitenya itu terletak di Indonesia. Dengan beberapa karakter, di mana di situ cepat jika diakses oleh pengguna internet yang posisinya ada di Indonesia. Karena routingnya atau jaraknya dekat atau pendek. Cocok buat website yang pengunjung utamanya berasal dari Indonesia dan tidak terpengaruh oleh kondisi konektivitas jaringan internasional dari ISP Indonesia yang digunakan pelanggan. Nah, kemudian untuk berkirim email ke arah mail server luar negeri seperti ada Yahoo, Hotmail, dan juga Gmail, itu lebih lambat datangnya dari hosting server USA. Kenapa? Karena memiliki bandwidth internasional yang lebih kecil kalau kita menggunakan server hosting Indonesia. Kemudian secara fisik, servernya yang berada di data center, di mana lokasinya di Indonesia, itu disebut sebagai Indonesia Internet Exchange atau IIX. Ya. Itu untuk server hosting Indonesia. Kemudian untuk server hosting Singapura, berarti posisi data centernya terletak di negara Singapura, di mana karakternya cepat jika diakses oleh pengguna internet di Indonesia dan juga di Asia Pasifik, karena routingnya juga pendek. Cocok buat website yang berpengunjung utama berasal dari Indonesia dan juga Asia
Pasifik. Kemudian untuk karakter-karakternya yang lainnya bisa menjembatani antara server di IEX dengan server US sehingga relatif cepat ketika diakses, baik itu diakses dari Indonesia, Asia maupun United States atau US. Dan yang ketiga ada server hosting USA. Komputer web server yang digunakan untuk menyimpan data website terletaknya servernya ada di Amerika. Di sini cepat diakses dari seluruh dunia. Kenapa? Karena pusat server internet dunia itu ada di USA. Cocok buat website yang pengunjung utamanya berasal dari dunia internasional, tidak lingkup satu negara saja atau satu benua atau cuma beberapa negara. Dan di sini terpengaruh oleh kondisi konektivitas jaringan internasional, apalagi dari ISP Indonesia yang digunakan pelanggan. Kemudian untuk pengiriman dan juga penerimaan email relatif cepat karena routingnya email di situ lebih pendek karena semua pengguna server berbasis USA di situ. Oke, untuk materi macam-macam hosting dan perbedaan web hosting server sampai di sini. Nah, untuk materi lengkapnya silahkan bisa download materinya di deskripsi video ini ataupun nanti di penugasan saya juga lampirkan atau bahkan di pesan share WA di grup. Nah, selanjutnya silahkan untuk penugasannya dan juga daftar keikutsertaan, silahkan kalian bisa klik yang ada linknya di sini. Oke ya, nah di situ silahkan dikerjakan, jangan sampai lupa karena di sini untuk daftar kehadiran dan juga nilai harian kalian. Oke, sampai di sini dulu penjelasan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.